Itu bukan, Pel? Ya itu tuh, pakai topi. Assalamualaikum. Permisi ya, Assalamualaikum. Pak Santoso. Apa kabar, Pak? Ya, baik. Iya, Mandala. Halo, Pak. Iya. Iya, Pak Santoso, kita mau ngobrol sebentar. Gimana ini anaknya? Di mobil atau di luar? Di sini aja. Di sini aja ya? Iya. Ya, ini Pak Santoso pengen nyari anaknya. Klien kita kali ini adalah seorang supir angkot, namanya Pak Santoso. Dia pengen mencari anaknya yang udah puluhan tahun menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Kata udah lama banget sejak Iya. anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah ya. Iya, jadi ini Waduh. anak saya, Mbak. Mas. Astagfirullahaladzim, ini udah lama banget ini, kasihan ini. Ini gue sama tim kaget, ada orang nggak dikenal, gue nggak tahu datangnya dari mana, dan langsung gebukin Pak Santoso. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Abar, Am. Astagfirullahaladzim. Aduh, itu, kain dong. Ini kainnya udah. Apa nggak apa-apa, aduh. Gue berusaha ngelerai, berusaha untuk nengahin, malah dihajar gue. Kenapa, Bos? Aduh. Ntar datang lagi dia. Perut gue udah sakit banget. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tim nolongin gue di situ, tim berusaha untuk bantuin gue dan dibawa gue ke rumah sakit. Akhirnya kita nggak jadi hari itu, Mbak. Ini kan kita Pak Santoso. 1 hari, 2 hari kemudian. Terus gue bilang sama tim, gimana kalau kita lanjut, kita bantu lagi sama Pak Santoso. Kita coba ketemuan sama dia di rumahnya. Silakan. Iya. Oh, iya. Oh ya. Mana? Saya mohon maaf, Mas, Iya. atas kejadian kemarin. Jadi Mas Mandala kena imbasnya. Saya juga nggak tahu kenapa itu orang-orang tiba-tiba menyerang begitu aja. Gak apa-apa, Pak. Alhamdulillah ini udah agak mendingan. Di rumahnya, Pak Santoso ini cerita semuanya. Sebenarnya saya ada permasalahan, makanya saya menghubungi tim Bikin Mewek itu karena saya kehilangan seorang anak dari umur 6 tahun. Maaf, berarti istri Bapak mana? Istri saya sudah meninggalkan saya, Mbak. Mas, karena mungkin masalah ekonomi. Jadi Pak Santoso ini dulu memang punya seorang istri namanya Ibu Nina. Tapi sayangnya Ibu Nina ini meninggalkan Pak Santoso. Dan sempat dengar kabar dia sudah tinggal di Australia, menikah dengan warga asing. Sama sedih dia situ cerita sama kita semuanya. Dia minta tolong sama kita, Mas, tolong Mas. Bantu saya untuk cari anak saya, Mas. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma pengen ketemu sama anak saya, Mas. Jadi sudah 13 tahun saya mencari anak saya tapi belum ada kabar. Setelah 13 tahun dia berusaha nyari anaknya, dia berharap kita bisa bantuin dia dan bisa nyari di mana keberadaan anak. Dulu sebelum saya jadi supir angkot, saya ini seorang badut jalanan. Perjalanan. Karena cuaca sangat panas dan terik, saya terpaksa menyuruh anak saya untuk meneduh di sebuah pohon. Pada saat anaknya ditaruh di tempat yang dingin, yang rindang, yang nyaman, di situ nggak lama kemudian dia balik ke tempat itu, anaknya sudah nggak ada. Mas, saya bingung, Mas. Saya jadi mohon sama Mas Mandala untuk bisa mencari di mana anak saya. Ini yang membuat dia menyesal selama umur hidupnya. Dan ini sudah terjadi 13 tahun coba. Kejadiannya udah lumayan lama sekali, Pak ya. Selama 13 tahun itu Bapak nyari kemana saja, Pak? Jadi saya hanya berusaha untuk
mencari-cari. Semua orang, semua pedagang ditanyain sampai dia lapor ke pihak kepolisian. Tapi sampai sekarang belum ada hasil. Ya, saya sempat mendengar kabar dari tetangga lama saya. Jadi Pak Santoso ini udah berusaha mati-matian ya. Dia berusaha sekuat tenaga cari ke sana kemari. Sampai tetangga yang namanya Pak Roy ini pernah ngeliat anaknya yang namanya Gista ada di tempat bosnya. Bapak bisa tahu jelas ini 13 tahun tuh lama, Pak. Pasti berubah semuanya. Saya sempat memberitahu bahwa ada tanda hitam di leher sebelah kanan. Jadi tetangga saya bilang itu Kiki juga tinggal di rumah orang kaya itu yang di Kemang. Apa yang dilakukan Gista di sana? Pak Roy nggak mau ngasih jawaban apa-apa. Dia cuma bilang seperti itu dan juga di situ ada Kiki. Kiki ini adalah adik iparnya. Tapi mereka yakin banget. Ya, jadi saya hanya mendapat sedikit informasi dari kawan saya yang Roy ini bahwa dia sempat melihat ciri-ciri Gista. Jadi tetangganya ini tahu benar siapa Gista. Tanda lahir inilah yang katanya dia yakin bahwa itu adalah Gista. Dan saya ingin menanyakan lebih lanjut, tapi Roy sudah keluar dari rumah orang kaya itu dan dia sudah bekerja di Kalimantan. Kita tanya Kiki tinggal di mana? Ada Mas Kiki tinggal sama mertua saya. Ya udah kalau begitu kita langsung ke rumah Kiki aja. Oh ya, saya ganti celana dulu. Mas. Bapak tahu rumahnya Kiki ya? Saya tahu mertuanya aja. Iya, boleh. Kita antar ke sana kalau Bapak tahu rumahnya. Iya. Iya, yaudah, Yuk. Pak. Saya ganti dulu ya Mas ya. Iya. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Kiki. Ya masih di daerah Jakarta. Gimana Pak rumahnya? Ayo Mas. Oh ini ya? Ya, ini dia rumah mertua saya Mas. Bapak udah pernah coba datang ke sini? Belum pernah. Kita datang ke sana, diketok pintunya, ternyata yang keluar adalah ibu mertuanya Pak Santoso. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Ngapain kamu kesini? Saya pengen menanyakan keberadaan Kiki, Bu. Nggak ada Kiki di sini, nggak ada. Pergi, nggak ada Kiki. Pergi kamu. Muak lihat muka kamu. Apa karena dulu Ibu Nina ini pergi, karena Pak Santoso nggak memberikan ekonomi yang cukup, sehingga mertuanya juga marah sama Pak Santoso. Ini apa ini? Ini apa lagi ini? Enggak Ibu, kita Ini apa? Ibu kita cuma mau bantu aja di sini Kita Ibu. mau jelasin Ibu ya. Ini Ibu, Pak Susanto ini kan pengen mencari anaknya. Udah 13 tahun Ibu. Terakhir katanya terakhir anaknya Ibu yang namanya Kiki, ya pernah ngeliat anaknya Pak Susanto. Ya Bu, mohon Bu. Saya sudah 13 tahun cari anak saya, Bu. Reaksinya ngeliat Pak Santoso datang ke sini dia nggak suka. Tapi begitu Pak Santoso memohon, Pak Santoso meminta, Pak Santoso menangis dan bersujud di kakinya, akhirnya Semua gara-gara Kiki. Kiki bikin malu keluarga. ibu mertuanya ternyuh hatinya. Ibu mertuanya menangis di situ. Dan bahkan ibu mertuanya malah menjelaskan semuanya. Bahwa Kiki ini ternyata mengikuti jejak Nina kakaknya. Kiki pengen kayak Nina. Kayak Nina? Maksudnya? Dia pengen kaya kayak Nina. Nina tuh bukannya istrinya, maaf, istrinya Bapak. Nina istri saya. Tapi dia udah kaya pasti lupa sama emak. Dan kamu kan mantan istri kamu. Kiki
Kiki ini juga pengen kaya. Dia pengen kaya, pengen cepet kaya seperti kakaknya. Ya, gini. Ibu, jadi terakhir katanya Kiki ini tahu di mana keberadaannya Gista. Ya udah, karena kamu udah sama anggap anak sendiri. Cari Kiki di lapangan merah. Dia biasa di situ. Lapangan merah. Lapangan merah. Iya, dia kerjanya di situ. Kerja apa ibu di lapangan jam segini? Nah kenapa dengan lapangan merah? Kenapa Kiki ada di sana? Ibu udah nggak ngurusin Kiki. Ibu udah mau kreatif bikin malu keluarga. Sekarang kamu cari aja Kiki di lapangan merah. Iya, biar dia kerja di situ. Ini gue bingung, ini maksudnya apa ini? Dia nggak ngasih tahu di situ. Pokoknya kalau mau ketemu Kiki, coba cari di lapangan merah. Maafin ibu ya, Nak. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Nak. Kita coba ibu. Ibu yang minta doa restunya ya. Ibu ya. Ya, Makasih ibu. yang minta doa restunya Bu ya. Iya. Emang kenapa dengan Mbak Kiki, Mas? Saya kurang tahu. Masih juga nggak pernah komunikasi lagi sama adik iparnya. Enggak, jadi sejak saya pisah sama istri saya, jadi saya nggak pernah datang ke sini. Saya nggak tahu info tentang Kiki. Kiki. Apa kita menuju lapangan merah aja? Iya, kita ke sana aja coba cari ya. Ya, kita langsung ke sana aja. Ya udah dapat informasi di lapangan merah, akhirnya gue minta tolong sama tim coba cek lapangan merah. Yang namanya Kiki ada nggak di sana? Ya ini sekarang kita menuju ke tempat lapangan merah. Lapangan merah ya? Lapangan merah ya. Kita saat ini belum tahu nih lapangan merah ini maksudnya apa. Cuma tim kita juga lagi cross check ke sana. Begitu sampai lapangan merah, tim kita bilang, Ya, gue dapat informasi dari warga, ya itu tadi, ternyata lapangan merah itu bukan lapangan yang gede, bola bukan. bukan, tapi tempat, nama tempat, namanya lapangan merah. Dan, Tempat cewek. Iya, cewek. Terus gue nanya, nyari cewek juga yang namanya Kiki. Ada yang namanya Kiki di situ. Nah, katanya ada, tapi gue nggak tahu juga yang mana orangnya. Astagfirullahaladzim, gue gak percaya sama tim kita waktu itu sampai dia nunjukin itu ada perempuan di sana lagi duduk berdua sama laki-laki. Dan di situ ada cewek sendiri sama cowok gitu. Dan gue punya feeling kalau dia tuh Kiki, bro. Boleh saya lihat? Di depan. Gue mau samperin agak kurang berani juga, mending kita sama-sama aja. Saya lihat aja. Bareng Kiki, kan enak. kita Pak kita kesana. Bapak tahu mukanya Kikian, Pak? Oh, tahu. Kiki. Pas kita deketin di situ, dia langsung menghindar di situ. Kiki! 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 Tunggu! Pak, sebentar. Bapak apanya Kiki? Kiki! Kita berusaha untuk ngomong baik-baik sama Kiki, dia berusaha menghindar. Awalnya cowoknya nggak terima, akhirnya kita kasih pengertian. Gua dengar lu tahu di mana tempatnya Gista. Gista, gue nggak tahu apa-apa. Lo nggak usah nuduh-nuduh. Lu nggak usah bohong deh. Gue nggak tahu sih lo.
Mbak sabar, Mbak sabar dulu, Mbak sabar dulu. Mbak, Tolong dong, Mbak Ki. tenang dulu. Mbak tolong kasih tahu Mbak, tadi kita ketemu sama ibunya Mbak juga. Dia nangis loh, dia nanyain Mbak. Dia minta Mbak supaya pulang juga mungkin Mbak. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tolong kasih tahu Mbak. Pak Santoso ini cuma pengen ketemu sama anaknya Mbak. Mbak terakhir ngeliat kan, lihat Gista kan di rumah di daerah Kemang itu kan. Enggak, Mas. Lo kenal kan sama Roy, supirnya orang kaya yang tinggalnya di Kemang? Tahu kan lo? Didesak di situ sama Pak Santoso, sampai Pak Santoso jengkel di situ. Tolong Ki, kasih tahu Gista di mana? Anak lo diadopsi. Diadopsi? Sama siapa? Nuning. Lu tega Ki? Lu tahu kan? Udah 13 tahun gue nyari anak gue. Kenapa lu nggak kasih tahu? Mbak kenapa nggak bilang selama ini? Kan Pak Santoso setiap hari nyari sampai di semua angkutan-angkutan di pinggir jalan semuanya ditanyain. Dia kemana mau bawa foto anaknya. Mbak nggak kasihan apa Mbak, dia cuma pengen ketemu sama anaknya. Kenapa lu nggak kasih tahu gue dari dulu? Anak gue juga. Hah? Laki gue juga ninggalin gue. Coba lu Gue bayangin. tinggal pergi sama cewek lain dan gue hidupin anak-anak 3 anak gue. Dan di situ pun Pak Santoso sepertinya udah nggak mau ya ikut campur masalah keluarganya orang. Dia cuma fokus sama anaknya. Oke, gue kasih tau. Rumah Bu Nuning di Rawamangun. Cari aja sana lo. Rawamangun nomor berapa? Jalan Papaya nomor 64. Tim akhirnya coba cross check alamatnya, cari informasi kebenarannya, bener nggak itu rumahnya Ibu Nuning. Jadi selama ini adik ipar saya tahu. Dia padahal harusnya tahu. Udah 13 tahun saya cari. Malah bukannya dikasih tahu malah. Ini sudah terjadi ya. Mudah-mudahan aja yang ngadopsi anak Bapak orangnya baik. Ya. Orangnya amanah, mudah-mudahan sayang sama anak Bapak juga ya. Jadi insya Allah anak Bapak nggak kenapa-kenapa. Ayo Mas, kita cari anak saya Mas. Ya, kita cari ya ke daerah Mangun kira sekarang. Saya tadi berusaha nanya kan Pak. Nah kata tim sebelah hijau itu rumahnya. Nah pas kita sampai rumahnya Ibu Nuning, ini pas banget kita mau deketin rumahnya ada seorang ibu-ibu. Maaf Ibu, ini dengan rumahnya Bu Nuning ini bukan? Bu? Bu, stop lagi. Bu, ini orang kenapa lari nih? Tambah curiga dong. Setiap orang yang kita ketemuin dia lari, pasti kita akan curiga. Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Kita kan nanya baik-baik Ibu, nggak usah takut. Ibu kenapa? Ibu Nuning kan? Kamu siapa? Ibu kenal sama Gista nggak? Saya bapaknya Gista. Enggak, saya nggak kenal dengan Gista. Enggak, saya nggak kenal. Ibu tenang dulu, Ibu tenang Ini dulu. dengan ibu siapa? Maaf. Ibu Nuning. Jadi itulah Ibu Nuning yang selama ini ngadopsi Gista. Lah kenapa dia kabur? Kenapa dia lari? Ya Ibu kan yang ngadopsi kan? Ngadopsi Gista kan? Ya terus kenapa Ibu takut? Ada apa ini? Jangan-jangan Ibu ada yang sembunyikan ini? Ibu? Gista di mana Bu? Ini bapaknya Gista. Iya Bu. Maafkan saya, Pak. Saya nggak maksud menculik Gista. Jadi maksudnya apa ini Ibu? Iya. Nggak coba Ibu terus terang ini. Kayaknya ada yang sembunyiin ini.
dengan air mata mulai berkaca-kaca. Dia cerita bahwa selama ini dia ngerasa bersalah sama Gista. Enggak, saya tak bermaksud mencuri Gista. Saya lihat Gista di pinggir jalan, dia diculik. Akhirnya saya membawa Gista pulang ke rumah saya. Gista diajak pulang ke rumahnya, dirawat dengan baik, dia diberikan kasih sayang, disekolahin katanya. Gista pun akhirnya sayang sama Ibu Nuni. Setelah melihat Gista, akhirnya saya dan suami saya mengangkat Gista menjadi anak angkat kami. Kami tidak bermaksud untuk menculik Gista, Pak. Terus Gista yang mana, Bu? Tetapi suami saya itu, Kenapa? suami saya jahat sekali sama Gista. Dia tega. Gista berulang kali. Kaget di situ Pak Santoso. Begitu tahu kalau Gista ini pernah dilecehkan, dia nangis di situ, marah dia. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini, ya Allah. Kok Ibu biarkan masalah ini, Bu? Hah? Ibu, Ibu saya tahu? sudah mengusir suami saya dari rumah. Karena kelakuannya tidak pernah berubah. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Terus sekarang Gista di Gistanya mana? kabur dari rumah, Pak. Sudah 2 tahun dia kabur dari rumah. Apa Ibu nggak dengar kabar atau info Gista itu di mana? Kata tetangga saya, dia pernah lihat Gista. Gistanya ada di Kemang. Emang mana Ibu ini? Pokoknya rumah yang gedongan katanya. Rumah itu yang saya tahu. Dia tinggal di sana, Ibu. Tinggal di sana. Iya, benar dia tinggal di sana. Dia minta maaf sama Pak Santoso. Pak Santoso masih belum bisa menerima keadaan, dia nangis di situ. Gak bisa jagain Gista saat ini. Di sana. Ayo Mas Mandala, kita cari. Ayo Bu, ke depan. Tim coba cari, coba survei, cari informasi. Dan ternyata tim menemukan rumah paling mewah di daerah Kemang. Dan tim waktu nanya sama warga di sana, katanya itu adalah rumahnya Om Alek. Ya Pak, ini rumahnya. Rumah gedung di daerah Jakarta Selatan kan. Ini salah satunya. Nah, coba nanti kita tanya dulu baik-baik Pak ya. Permisi. Permisi. Akhirnya kita coba datengin rumah itu, kita ketok pintunya, ternyata yang keluar. Permisi. Assalamualaikum. Ya Pak, maaf Pak, ini rumahnya Pak siapa ya? Ini apa benar rumahnya Pak Alek? Ada apa ya Pak? Enggak, saya ada perlu sebentar pengen bicara dengan Pak Alek. Ini dari mana ini? Ini segala kalau kamera ini untuk apa ya? Sepanjang pengalaman kita ya, menelusuri dan mencari orang, kalau rumah itu dijaga bodyguard, pasti ini rumah ada sesuatunya. Ya ini gini Pak, ini kita mau bantuin Pak Santoso. Katanya anaknya namanya Gista tinggal di sini Pak. Enggak ada Gista. Enggak ada. Saya dengar dari satpam depan, ini benar rumahnya Pak Alek. Kalau tahu nih Bapak dari mana ya? Saya bapaknya Gista. Gini Pak, ya sabar dulu Pak, sabar dulu. Iya Pak, gini loh Pak. Makanya kita mau tanya dulu baik-baik Pak Aleknya ada atau yang punya. Pak Alek. Pak Alek, jangan kamu sembunyiin anak saya Gista. Ya
Pak, sebentar dulu Pak, sabar dulu. Sabar dong. Ya, Pak, sabar. Enggak, Pak. Pak, gini Pak, kita mau nanya dulu. Enggak, Pak, saya mau ngomong dulu baik. Saya cari anak saya. Saya cari anak saya Nagista. Saya sudah 13 tahun cari, Pak. Bisa santai nggak, Pak? Bisa sopan. Bisa sopan nggak, Pak? Ya. Nah, Pak Alek ini kita tanyain di mana Gista. Katanya ada informasi kalau Gista tinggal di sini, Pak. Tidak ada Gista nama di sini. Anda salah paham. Anda nggak tahu siapa saya. Bukannya tetangganya Bu Nuning lihat Gista ada di sini. Kenapa Pak Alek bilang nggak tahu dan nggak kenal? Nggak ada di sini. Udah pergi. Pak, iya sabar dulu Pak. Saya mau tanya. Kita tanya baik-baik, dia juga menghindar. Kelihatan banget ini namanya Pak Alek ini menghindar. Dia nggak peduli sama kita, dia masuk lagi ke dalam rumah. Gista! Gista keluar! Pak Alek sebentar. Kami bisa santai, Pak. Kalau Bapak santai, Pak. Tolong, Pak. Ada Kiki. Iya, Kiki. Nggak ada Kiki di sini. Itu ada Kiki. Nggak ada. Pergi. Kiki siapa? Kiki adik iparnya Pak Santoso. Kenapa Kiki ada di situ? Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan ini. Kan kita mau nanya baik-baik. Bapak yang ngusir kita deh tadi. Kami ngusir, Pak. Bapak tahu sendiri nih, Bapak ini tadi datang Ada nggak yang kemana? namanya Gista? Tadi Bapak nyebutnya siapa? Gista. Yang terakhir Kiki. Tapi tadi saya ngeliat ada Kiki. Bapak udah pergi lah. Daripada buat itu di sini. Ya Pak, sabar. Jangan dorong klien saya. Hah? Udah pergi. Apa? Jangan dorong saya. Apa nggak apa-apa Pak? Apa nggak apa-apa? Pergi, sekali lagi. Gue bilang pergi nggak? Oke, daripada kita cari ribut, coba kita pergi dari tempat itu, kita cari strategi yang lain sambil musyawarah sama tim apa yang akan kita lakukan berikutnya. Tolong dong Mas, kalau memang ada yang bisa dibantuin. Gista! Gista! Oke Pak, sabar Pak. Nanti kita cari cara lain Pak. Bapak ngeliat Kiki di sana? Iya. Yakin Bapak ngeliat Kiki? Iya, saya ngeliat Kiki. Saya tahu. Jangan-jangan dia pasti takut disiksa atau gimana. Dengan preman-preman itu. Pas Mandala. Ini berarti semua ada hubungannya sama Kiki loh Pak. Berarti member Kiki tahu Pak. Sebentar Pak, jangan pikir macam-macam dulu nanti kita. Coba cari kita nanti cari. Coba kita cari strategi nanti. Pas kita pergi meninggalkan rumah itu, tiba-tiba tadi Bapak ngeliat ada Kiki di sana. Iya. Saya sekilas Apa nggak ngeliat salah Kiki. lihat? Benar itu. Benar. Itu dia. Mas. Itu Kiki. Itu Kiki, Mas. Yakin, Bapak? Iya. Iya, Pak langsung Pak. Kita kejar, dia malah lari di situ. Dia nggak mau dengar kita semuanya. Mukanya panik, keringat di mana-mana, tampaknya ketakutan. Waktu kita tanya, ada apa ini? Mbak, sabar dulu. Kenapa ini? Coba bawa situ. Coba sini. Mbak, kenapa ini? Lu dari mana? Hah? Dari Om Alek ya? Ya kan? Lu sekongkol kan sama Om Alek? Ya kan? Lu sekongkol kan sama Om Alek? Kenapa ini Kiki? Kamu kenapa? Oke, gue jujur. Jujur apa? Jujur apa? Ini tahu semua ini. Nina mantan gua. Dia tahu. Terus dia di mana? Masih di Australia kan? Pak, sabar dulu Pak. Biar dia ngejelasin. Mama pelan-pelan dulu. Nina kenapa ini? Ini udah cerai. Terus maksudnya Nina tahu semuanya. Berarti Nina tahu Gista ada di mana?
Iya. Ini tahu Gista di mana, Bang? Sekarang kasih tahu di mana Nina. Di mana rumahnya Nina? Ayo. Bawa. Aku nggak mau ke bawah. Ayo dong, coba kamu kasih tahu ke kita. Mbak. Ini kan Mbak. papanya, ini papanya Gista loh, Kiki. Aku mau ke bawah, Bang. Aku nggak mau. Ini kan demi kebaikan semuanya juga. Saya nggak mau Ki. bawa. Lo gak kasihan sama ponakan lo sendiri, Ki? Yuk. Yuk kita ke rumahnya. Ayo dong, ayo Nina. dong, Ki. Ayo. Mau pengen baik-baik atau mau dipaksa ini? Mbak mau baik-baik atau dipaksa? Mau baik-baik kan? Yaudah, mau baik-baik kan? Yaudah, ayo Pak, ayo. Ayo mau baik-baik kan? Ayo tunjukin. Akhirnya begitu sampai tempatnya Ibu Nina dan Pak Santoso sendiri ngelihat di situ ada Ibu Nina. Ngapain juga lu bawa orang ini ke sini? Terjadi. Kakak nggak tahu. Ada sendiri di. Nasibku nggak jauh beda sama yang dulu. Udah nikah sama bule, tinggal di Australia. Hidup lu masih begini-gini aja. Ini maksudnya apa ini? Jadi Ini mantan istri saya, Mas. bukannya Kita tinggal di Australia ya, Pak ya? Ini yang sempat tinggal di Australia kan yang tinggalin Iya. Bapak. Ternyata hidupnya masih. Bagi gua sekarang udah nggak penting. Sekarang di mana anak gua? Aku kan cerita semua sama abang biar abang tahu keberadaan anak abang di mana. 2 tahun yang lalu aku ketemu sama Gista di jalan. Terus kemana Gista? Enggak, kenapa nggak bilang sama suami ibu? Suami ibu kan udah nyariin berapa puluh tahun ini. Kok 2 tahun yang lalu kan baru. Gista cerita bang, kalau dia kabur dari rumah ibu angkatnya karena dia sama ayah angkatnya. Ya saya sudah tahu itu. Tapi sekarang Gista di mana? Desa sama Pak Santoso di situ. Coba ceritakan di mana anak saya. Nangis di situ Ibu Nina. Gue butuh Gista. Bukan omongan lu. Sekarang Gista di mana? Di mana anak gua? Omongin dong. Bang, gue kesulitan bang. Karena saya waktu itu juga kepepet. Saya butuh uang, akhirnya Gista ini. Gue kesulitan ekonomi dan aku Gista sama Om Alex. Marah di situ Pak Santoso. Dia marah, dia dorong namanya Bu Nina, dimaki-maki Bu Nina itu. Lu tuh orang tua kayak gimana sih? Ah! Lu sendiri. Orang tua. Sekarang di mana Gista? Di mana? Tapi Gista sudah kabur dari rumah. Kabur kemana? Jawab. Akhirnya diajak ini Bu Nina. Bang masuk ke mobil, dipaksa untuk ngasih tau di mana Gista. Ayo Mas. Kita menuju ke tempat pertokoan. Di situ ada ruko-ruko. Ya, suasana ruko juga udah mulai gelap. Akhirnya kita masuk ke tempat ruko itu dan ternyata Dia buta bang. Dia mengalami kecelakaan saat kabur dari rumah Bang Alex.
aku minta sama abang. Gista tanya, bilang ibunya sudah meninggal, Bang. Tolong, Bang. Bapak masih banyak ambil aja, Pak. Oh ya, saya akan beli semuanya. Saya akan beli semuanya. Nangis di situ Pak Santoso. Dia peluk anaknya, dia bilang sama Gista, ini ayah nak, ini ayah nak. Bapak siapa, Pak? Kamu Gista ya? Iya, Pak, kok tahu? Saya bapakmu, nak. Saya tahu kamu dari Ibu Nuning. Ini bapak. Kamu gak usah takut. Maafin bapak. Bapak sudah nyari kamu 13 tahun. Tapi nggak pernah ketemu. Kamu jadi begini. Jangan kamu. Satu yang sangat mujizat sekali. Jarang kita bisa menemukan orang 20-an ke tahun nggak ketemu, tapi ini alhamdulillah bisa ketemu sama bapaknya. Walaupun kondisinya sangat prihatinkan, ya, tidur di emperan toko dan kondisinya juga astagfirullahaladzim. Tapi mungkin ini udah rencana Allah, ya. Ini yang terbaik menurut Allah. Kita harus bisa kuat, kita harus bisa sabar. Ya, mudah-mudahan ini awal dari pertemuan mereka dan insya Allah ya mereka bisa bahagia. Insya Allah mudah-mudahan.